Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia diraih berkat perjuangan semua rakyat, bukan hanya dari kalangan militer, tapi salah satu yang memiliki andil besar dalam perjuangan meraih kemerdekaan adalah tokoh agama, kiai, dan para ulama. Nah, berikut ini kisah Kiai Amin wafat usai kumandang azan. Saksikan setelah yang satu ini. Namun sebelum itu, klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengetahui video-video menarik berikutnya. Like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Salah satu ulama yang gigih memperjuangkan kemerdekaan dan melawan penjajah adalah Kiai Amin Mustafa. Beliau merupakan pendiri pondok pesantren Tunggul. Kiai Amin memiliki nama lengkap Kiai Haji Muhammad Amin Mustafa. Beliau dipanggil ke jalan jihad bersama saudaranya Kiai Haji Ahmad Muhtadi Mustafa. Dalam mengusir penjajah Belanda dari kota Lamongan, Kiai Amin memiliki semangat heroik dan terlibat langsung dalam Perang 10 November di Surabaya. Bahkan berkat keberaniannya, dia didapuk sebagai pemimpin Laskar Hizbullah untuk wilayah Pantura Lamongan, Tuban, dan Gresik. Menurut cerita di kalangan santri-santrinya, putra ketujuh dari Kiai Haji Mustafa Kranji, Kecamatan Paciran ini kebal senjata, sehingga untuk melumpuhkannya sangat sulit. Bahkan sering tidak terlihat oleh kasat mata. Beliau pun diberi tugas mempertahankan Lamongan dari serangan penjajah Belanda, tepatnya di Surabaya, wilayah utara. Dedikasi Kiai Amin bagi bangsa dan negara tidak dapat diragukan lagi, yang berani mengusir penjajah Belanda. Tak hanya itu, santri yang pernah belajar di Makkah Arab Saudi itu juga menguasai beragam kitab kuning warisan pendahulunya. Kiai Amin juga dipercaya oleh ayahnya, Kiai Haji Mustafa, menjadi pengasuh pondok pesantren Kranji yang saat ini dikenal dengan nama Tarbiyatut Tholabah. Selain berani dan dikenal kebal, Kiai Amin juga seorang penghafal Al-Quran yang mampu menguasainya dalam waktu singkat. Tak heran jika banyak santri kala itu bukan hanya mendalami agama, tetapi juga ingin menuntut ilmu kanuragan. Kiai Amin Mustafa lahir pada tahun 1910 Masehi di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Beliau adalah putra Kiai Haji Mustafa Abdul Karim, yang juga pendiri Pondok Tarbiyatut Tholabah Kranji, dan Nyai Hajah Aminah binti Kiai Haji Mosoleh Sani dari Gresik. Kiai Amin merupakan anak ketujuh dari 10 orang bersaudara, 2 perempuan dan 8 laki-laki. 2 diantaranya meninggal di waktu kecil, yaitu anak pertama dan terakhir. 2 orang perempuan yakni Maryam dan Sofia. Sedangkan kelima saudara laki-lakinya adalah Kiai Abdul Karim, Kiai Mosoleh, Kiai Ahmad Muhtadi, Kiai Abdurrahman, dan Kiai Abdullah. Di usianya yang relatif muda, 24 tahun, Kiai Amin mendirikan dan mengasuh pondok pesantren Al-Iman wal Islam
yang kemudian dikenal dengan Pondok Pesantren Al-Amin Tunggul, yang kini berkembang pesat. Sebelum mendirikan pesantren, Kiai Amin telah menimba ilmu di beberapa pondok pesantren, yakni di Tebu Ireng, Termas, Ngeloh, Sepanjang Kediri, dan Mas Kumambang. Dia bahkan bermukim di Mekah pada tahun 1936. Dalam hal ibadah sholat, Kiai Amin amat keras berpegang kepada sunnah. Misalnya tidak mau menggunakan alas sajadah yang bergambar apapun. Bahkan dalam pelaksanaan sholat Jumat, Kiai Amin amat tegas dan hanya menerapkan sekali azan dan tidak menyukai masjid yang dilengkapi beduk atau kentongan. Sebagai komandan tentara Hizbullah, wilayah Pantura yang meliputi Lamongan, Tuban, dan Gresik, beliau bersama ribuan santri berangkat ke Surabaya untuk menggempur penjajah. Turut serta beberapa kiai dalam peperangan, seperti Kiai Haji Abdurrahman Samsuri, Kiai Ridwan Sarkowi, pendiri Pondok Modern Muhammadiyah Paciran, Kiai Haji Anwar Mu'rad, Kiai Haji Adnan Nur Blimbing, Kiai Ansori Brondong, Kiai Haji Sa'dullah Blimbing, dan beberapa kiai lainnya. Dalam peperangan di Surabaya, kisah Kiai Amin cukup legendaris hingga sekarang, yakni tidak mempan senjata maupun peluru. Beliau juga dikabarkan tidak mati meski dilempari bom. Tapi beliau mengatakan tidak mati karena bomnya meleset. Namun, takdir berkata lain. Di usianya yang masih terbilang muda, yakni 39 tahun, Kiai Amin tertangkap bersama 6 orang anak buahnya dan ditembak mati usai mengumandangkan azan. Tepatnya tanggal 10 November 1945. Meski demikian, namanya tetap dikenang sebagai seorang ulama pemberani yang gigih memperjuangkan bangsa dan negara dari penjajah. Bahkan tetap bisa dijumpai di salah satu sudut jalan di kota Lamongan.